Yo, halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-16. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, setelah mengalahkan Blood Mist, Lee Kun dan Hugo pergi ke tempat Kevin Azar untuk mengambil kembali pedang Lee Kun yang disimpan oleh Kevin. Di awal part ini Kevin nampak sangat kesal ketika mengetahui jika semua avatarnya telah dikalahkan. Ketika Kevin bertanya mengenai siapa yang telah melakukan itu, mereka yang berada di sana nampak menunjuk Lee Kun, dan dengan amarahnya Kevin akhirnya punya alasan untuk membunuh Lee Kun. Kevin pun mengeluarkan sebuah serangan dengan mengarahkan ke Lee Kun. Namun serangan itu dapat dihancurkan oleh Lee Kun dengan menggunakan apinya. Namun Kevin malah menghina Hugo karena tak mungkin bisa mengalahkannya walaupun kekuatannya telah kembali. Bagi Hugo semua itu masih belum diketahui jika belum dicoba. Hugo pun mengeluarkan Axis Arrow, anak panah yang begitu besar. Hugo pun melemparkan anak panah itu ke arah Kevin. Namun Kevin dengan sangat mudahnya dapat membelahnya menjadi dua. Saat Kevin membelah anak panah itu, tiba-tiba anak panah api sudah ada di depan matanya. Hugo terlihat senang karena anak panah itu mengenai Kevin Azar. Kevin terlihat sangat marah karena serangan Hugo. Lee Kun pun menyuruh Hugo dan God untuk menyingkir karena dialah yang akan melawan Kevin. Mereka pun saling beradu pedang. Namun karena rasa dingin yang begitu kuat, pedang Lee Kun pun hancur berkeping-keping. Ketika Kevin menyerang Lee Kun dapat menghindari dengan menggunakan jari kakinya untuk membelokkan jalur pedang Kevin Azar. Namun di saat Kevin sedang tidak fokus, Lee Kun menendang wajah Kevin dengan sangat keras. Kevin pun semakin serius dalam melawan Lee Kun. Ia pun mengeluarkan pedang aslinya yaitu Royal Relic Frostwinter. Kekuatan dari pedang yang dimiliki Kevin dapat membekukan keadaan sekitar dan juga relik yang digunakan oleh Lee Kun. Dengan sangat cepatnya Kevin menghunuskan pedangnya ke arah Lee Kun. Tapi ternyata Lee Kun sudah berpindah tempat dengan Perio. Karena mereka tidak siap, Lee Kun pun memukul mereka berdua menggunakan palunya. Mereka berdua pun terpental dan menghantam pintu yang di dalamnya ada pedang Lee Kun. Dan terlihat pedang Lee Kun dibekukan di dalam es dan dirantai dengan sangat kuat. Di saat Kevin tersungkur, Hugo berkata, "Aku tak percaya orang yang mengkhianati Lee Kun di Divine Tower malah dikhianati oleh bawahannya sendiri." Namun Kevin tak mengerti apa yang dikatakan oleh Hugo tentang dia mengkhianati Lee Kun. Lalu Hugo menjelaskan jika kau orang yang telah menusuk Lee Kun di Demon Tower dan mendorongnya ke dalam perangkap. Kevin pun masih menepis apa yang dikatakan oleh Hugo dengan berkata, "Omong kosong, jangan coba menjebakku Sagittarius." Karena merasa sangat kesal, Kevin pun berniat akan menyerang Hugo. Namun tiba-tiba dia ditahan oleh sesuatu. Ternyata dia tak mampu bergerak karena Perio menggunakan kekuatan Libra untuk mengikatnya. Perio yang telah berkhianat pada Virgo dan berniat untuk membunuh mereka semua yang berada di sana. Dia mengeluarkan unique skill Libra, skill mengorbankan sesuatu yang dipilih penggunanya untuk dijadikan persembahan kepada Astrea Holy God of Balance and Justice. Yang ditukarkan Perio adalah Kevin sebagai tumbalnya. Dengan Frostwinternya, Kevin memotong tangan kanannya yang terikat. Melihat hal itu, Perio pun begitu gembira karena melihat ekspresi Kevin yang memotong tangan kanannya dengan putus asa. Dan tak lama dari itu, skill itu pun bereaksi dengan persembahan tangan Kevin. Hugo, God, dan Lee Kun bersiap dengan apa yang akan terjadi. Lalu mereka menyerang dengan serentak. Namun serangan mereka pun telah terlambat. Mereka pun dibawa oleh Perio ke dalam Mysterious Space.
Lee Kun pun cukup terkejut karena dia pernah merasa tempat yang suram dan mengganggu ini. Kedua wanita bawahan Kevin sangat marah karena Perio telah menjadikan tangan kanan Castellan menjadi persembahan. Lalu mereka mencoba menyerang Perio menggunakan kemampuan terkuat sekte Virgo. Namun mereka bingung karena skill mereka tidak bisa digunakan. Kevin pun menjelaskan jika kekuatan kalian tidak bisa digunakan karena koneksi dengan Holy God telah terputus. Hugo dan God juga tersadar jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatan Holy God. Dengan bangganya, Perio mengatakan jika ini adalah area terisolasi yang dibuat oleh kekuatan Libra, kalian tidak bisa menggunakan kekuatan Holy God yang agung. Lee Kun pun bergerak dengan sangat cepat ke arah Perio dengan membawa palu besarnya itu. Namun Perio mengatakan jika itu hanyalah hal yang sia-sia. Lee Kun pun ditangkap oleh tangan-tangan yang memiliki mata yang merupakan disaster. Ketika Lee Kun dicengkram oleh tangan-tangan itu, Perio berkata, "Bagaimana kalau kau sapa musuh lamamu, disaster yang menyeretmu ke pintu kematian Devil Tower." Mereka adalah disaster Black Class sungguhan yang ada di Devil Tower bersama Red Eye. Shin pun berpindah di rumah sakit tempat ibu Sung Jae dirawat. Nampak Sung Jae yang kewalahan karena serangannya dapat ditahan oleh Taewon. Taewon meremehkan Sung Jae dengan berkata, "Kau kira perbedaan antara E-Class dan S-Class cuma pajangan belaka." Taewon pun menyerang Sung Jae hingga membuat Sung Jae terpental. Dan ternyata Sung Jae terpental ke dalam kamar ibunya. Karena Grimoire yang dipinjam Sung Jae terlepas dan diambil oleh Taewon, Sung Jae pun tak mampu melawan dan dihajar habis-habisan. Taewon pun ingin mengakhiri semuanya dengan skill yang akan dia keluarkan. Lalu Sung Jae dan ibunya terkena serangan itu sehingga membuat mereka terpental keluar dari gedung rumah sakit itu. Di saat Sung Jae jatuh, ia terus berpikir tentang apa yang harus ia lakukan karena ia sudah mengeluarkan kekuatan dagger dan tak memiliki Grimoire, dan ia pun sangat-sangat terdesak saat itu. Dengan terus memeluk mamanya, ia bertekad untuk terus melindunginya karena hanya ada ia sendiri di sana. Dan tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dan menjelaskan jika Sung Jae telah mendapatkan kualifikasi untuk menjalankan ujian masuk konstelasi of the Snake. Apa Anda bersedia melawan musuh dengan kekuatan yang besar? Karena sudah tak memiliki pilihan lagi, Sung Jae pun memutuskan untuk bergabung. Sung Jae pun selamat dan dia kembali memiliki mana yang sangat besar. Kembali ke Lee Kun dan kawan-kawan nih guys. Terlihat mereka semua telah terperangkap oleh disaster itu. Perio berkata, "Tak disangka kalian dikalahkan dengan begitu mudah dan aku sudah bekerja keras demi momen ini." Perio pun terus menghina para Sain yang tertangkap dan meminta mereka untuk memberikan perlawanan. Ketika Perio mencoba menghina Lee Kun pun hanya tertawa kepadanya. Lee Kun pun berkata, "Tak pernah terlintas di benakku untuk menyerah dan kau menyuruhku untuk menyerah cuma karena situasi ini. Kau berpikir dirimu sudah menang meski kau tidak bertarung dan cuma mengandalkan disaster. Itu benar-benar lucu," ucap Lee Kun. Perio yang merasa jengkel dengan apa yang dikatakan Lee Kun dan ia menyuruh semua disaster itu menyerang Lee Kun. Jadi guys, kita balik lagi ke scene di mana Sung Jae melawan Taewon. Terlihat Sung Jae dengan kekuatan barunya akan mendaratkan tinjunya kepada Taewon. Tinju Sung Jae pun tepat mengenai wajah dari Taewon dan itu membuat Taewon terpental. Dengan tekad yang kuat, Sung Jae akan melindungi semua orang dengan tangannya sendiri. Dan ternyata Sung Jae menjadi Sain pertama dari konstelasi Ophiuchus yang telah terlahir. Dan sebuah notifikasi memberitahukan jika Sain pertama menciptakan isian baru pada kitab. Dan hal itu membuat Lee Kun dapat memunculkan kitab dengan wewenangnya. Dan hal itu membuat Lee Kun memiliki tambahan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu mampu menghancurkan disaster yang ada di dalam ruangan itu dan mampu menembus kekuatan milik Libra. Lee Kun pun nampak sangat bersemangat karena dia bisa mengisi isian kitab dengan wewenangnya sendiri. Setelah itu Lee Kun pun mendekati Perio.
Namun dia belum ingin membunuhnya karena ada urusan yang ingin ia selesaikan terlebih dahulu. Lee Gun pun mengambil pedangnya yang terdapat di ruangan harta milik Virgo. Perio pun terkaget karena Lee Gun dapat menghancurkan kristal hanya dengan kekuatannya. Akhirnya setelah 20 tahun, Condemnation of the Sky kembali ke tangan Lee Gun. Senjata itu merupakan 8 senjata terkuat dan mahakaryanya terhebat Lee Gun. Namun karena sudah 20 tahun tidak digunakan, pedang itu pun menciut karena tidak menyerap darah. Lee Gun pun menancapkan pedangnya pada disaster yang diam-diam akan menangkapnya dari belakang. Lee Gun pun merasa kesal dan mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat. Ayunan dari pedang Lee Gun mampu menghancurkan ruangan yang dibuat oleh Perio terbelah menjadi dua. Perio pun terlihat gemetaran dan sangat ketakutan setelah apa yang dilakukan oleh Lee Gun. Perio pun masih mencoba melawan dengan menyuruh para disaster untuk menyerang Lee Gun. Lee Gun pun memberikan satu tebasan pada disaster itu dan membuat mereka hancur. Namun masih belum selesai, tiba-tiba serangan muncul dan menghampit Lee Gun. Terlihat sangat mudah bagi Lee Gun, ia juga merasa senang karena pedangnya akhirnya menghisap kembali darah segar disaster. Saint Virgo dan Sagittarius tak hanya tinggal diam, mereka pun mengeluarkan skillnya masing-masing. Mereka pun telah kembali terhubung dengan Holy God karena ruangan misterius itu telah dihancurkan. Perio yang mengetahui bahwa rencananya telah gagal, ia pun berniat untuk kabur. Namun sebelum ia kabur, Kevin memanggilnya dan akan membalaskan perbuatannya terhadap tangan kanannya. Namun serangan Kevin ditahan oleh sesuatu yang keluar dari mulut Perio. Ternyata itu adalah kekuatan Jean Louis Moraine. Dan karena Moraine tahu Perio ingin melarikan diri, dia pun merubah Perio menjadi disaster untuk menuntaskan misinya. Dan dia menggunakan skill Libra untuk menjadikan Perio sebagai disaster. Lee Gun pun bertanya kepada Kevin, "Oi bocah putih, namanya Perio kan?" Kevin pun menjawab, "Apalagi kali ini kau mau memberikan nama-nama panggilan." Dan Lee Gun pun memberikan nama Perio besar pada Perio yang telah berubah menjadi disaster. Lee Gun pun merasa jika tubuhnya merasa sangat meluap-luap dengan kekuatan. Ternyata ayunan pedangnya yang tadi membelah ruangan itu hanya diayunkan dengan ringan. Dan ia pun berniat untuk mengayunkan dengan sedikit lebih keras. Dan ketika Perio mulai mendekati Lee Gun pun bersiap untuk mengayunkan pedangnya. Namun ketika dia selesai mengayunkan pedangnya, Lee Gun nampak sedikit terkejut. Di luar rumah nampak Jin Myung yang mendatangi kediaman Virgo karena dihubungi oleh Lee Gun melalui telepon. Namun dia sedikit bingung dengan apa yang telah terjadi. Lalu sebuah ledakan besar terjadi dan membuat Jin Myung kaget. Tiba-tiba dari samping seseorang bertanya kepadanya, "Permisi, apa bangunan yang baru saja meledak itu Holy Domain milik Virgo?" Namun Jin Myung terlihat terkejut dengan seseorang yang bertanya kepadanya. Dan terlihat Perio yang masih utuh walau serangan Lee Gun yang begitu kuat. Dan nampak Lee Gun yang masih tak percaya dengan kekuatan yang telah ia keluarkan karena masih belum bisa ia kendalikan. Itu juga masih 85%. Bagaimana jika 100% kekuatan yang ia miliki? Virgo yang keluar dari rentuhan nampak terlihat sangat sedih karena rumahnya telah dihancurkan oleh Lee Gun. Di tempat lain, Saint Cancer sedang berbicara kepada seseorang tentang rencana mereka mengadu domba antara Saint dan Gagal untuk membunuh Lee Gun dengan menggunakan disaster Black Bass. Ternyata yang berbicara pada Cancer adalah Saint Libra. Saint Libra berkata apa yang akan dilakukan mereka sekarang. Louis pun menjawab kemungkinan besar Kevin Azar mengklaim ketidakbersalahannya. Kemudian tempat yang akan mereka tuju selanjutnya adalah tempat Scorpion. Kembali ke tempat Virgo, nampak Lee Gun dan Hugo cukup terkejut karena mendengar pernyataan dari Kevin tentang Scorpion. Terlihat Kevin sangat yakin dengan Scorpion yang telah melakukan penusukan kepada Lee Gun. Namun Hugo tampak tak ingin percaya dengan Kevin.
karena mereka sebelumnya telah melihat rekaman dari belati yang asalnya dari peradaban misterius. Kevin ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka, dan Kevin menyuruh anak buahnya untuk membersihkan jalan menuju ruangan bawah tanah. Kevin juga berkata jika dia familiar dengan belati dari peradaban misterius yang diberikan kepadanya. Dia juga menjelaskan jika ia telah melakukan penelitian terhadap beberapa sekte. Penelitian itu untuk mencari tahu siapa musuh di antara para Saint. Dan Kevin pun menunjukkan gudang senjata yang berisikan senjata yang ia dapat 5 tahun lalu ketika sedang menggali informasi mengenai Scorpion. Dan semuanya memiliki koneksi dengan peradaban misterius. Dan Kevin juga menjelaskan jika Scorpion itu berbahaya karena dia dekat dengan musuh yang mengancam umat manusia. Lalu Yoha datang dan berkata, menurutku tidak seperti itu. Akhirnya part ke-16 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita rilis secepatnya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye bye.